VOA Career Day. Aduh, asik banget nih jalan-jalan sekitar Washington DC, naik sepeda, lihat-lihat pemandangan. Dan sekarang ini saya udah ditemani nih dengan teman saya yang ketemuan tadi dari Kanada. Wow, dari kita udah sempet ya lihat-lihat monumen, udah sempet lihat-lihat memorial. Nah, teman saya ini namanya adalah Kim dan dia bisa ngomong bahasa Inggris. How much? Bahasa Indonesia ngomongnya berapa banyak? Sedikit aja katanya. Oke, that's okay. Sedikit bahasa Indonesia is better than nothing, right? So, how do you like Washington DC so far? It's very beautiful. There's lots of beautiful monuments around here. Now, do you play sports? Yeah, back home I play soccer, track, and I go biking sometimes, yeah, too. So you play soccer? Wow, that must be, you know, it's a lot of physical work. It must be tiring. Yep, it's very tiring. And of course, I always wonder, you know, if you play soccer, do you ever get injured? Oh yeah, lots of times you get broken arms, sprained ankles, all the time. Kalau misalnya udah kena injured ya, udah kena cedera, itu who do you go and see? Who did you meet when you were injured? Well, usually the best thing to do is always go see like a physiotherapist, and they tell you how to while your body's healing itself, it'll heal in the proper way so that it's all better in the future. Nah, kalau gitu pemirsa, gimana kalau misalnya kita langsung aja nih ngelihat karir sebagai seorang physical therapist. Seperti apa sih itu karirnya? Kita lihat nih cerita dari Miss Debbie Sumual Patlis. Go ahead, Debbie. Dan kita langsung aja yuk jalan-jalan ngelihat lagi nih Washington DC seperti apa. Let's go! Pemirsa Career Day, seperti apa ya karir terapis pijat di Amerika? Halo pemirsa, apa kabar? Saya Debbie Sumual Patlis. Kali ini saya berada di kawasan Woodbridge di negara bagian Virginia. Saya baru pulang dari Indonesia. Aduh, di sana enak ya, kalau pegel atau enggak butuh tukang pijit, tinggal angkat telepon, tukang pijit datang ke rumah. Tapi kalau saya di sini nih, aduh ini lagi sakit nih ya leher ya. Pengen dipijit rasanya, wah nggak bisa saya telepon tukang pijit datang ke rumah. Saya yang harus datang ke rumah tukang pijitnya. Dan ini saya mau kenalin ya pemirsa dengan seorang, nah ini dia, kalau di Amerika namanya lebih keren, terapis pijat bukan tukang pijit. Namanya Irma Reeves. Aduh, kita nanti rasakan ya sentuhan tangannya Irma. Aduh, pasti oke banget nih. Yuk pemirsa, saya kenalin. Halo Mbak Irma, apa kabar? Baik. Waduh, pagi ini mode jenggo. Oh, bukan jenggo kenapa-kenapa nih, sebenarnya buat nutupin. Kenapa? Elah koyo. Aku lagi sakit leher, sakit semuanya. Wah, perlu semuanya. ini dong. Perlu. Saya perlu merasakan Irma's touch katanya. Sentuhannya Iya, Irma iya. oke banget. Iya deh, pokoknya Sekalian- yang penting sehat. Ya, sekalian cerita-cerita sama pemirsa gimana Oke. sih berkarir sebagai terapis pijat. Yuk, yuk. Dan kayak ngapain Ngobrolnya aja sih? diterusin. Pegel nggak sih kalau jadi tukang pijit? Nanti kita ngobrol di dalam aja deh. Iya deh. Iya. Yuk pemirsa. Yuk. Nah pemirsa, sebelum saya mulai dipijit sama Mbak Irma, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar. Mbak Irma ini apa dari dulu, dari Jakarta emang sudah senang memijat atau bagaimana? Sebetulnya dari kecil udah mulai suka disuruh mijet. Nyebelin gak sih? Tapi terus waktu pindah ke sini, ke Amerika, kok males ya nerusin ngantoran. Waktu di Jakarta dulu kerjanya udah di kantor. Jadi terus mikir-mikir apa kita terusin mijet ya. Tapi ternyata mesti sekolah dulu. Jadi akhirnya ya mutusin itu deh, sekolah aja deh. Yap, untuk bisa bekerja sebagai terapis pijat, Irma harus bersekolah untuk mendapatkan sertifikat terapis pijat. Ada 630 jam yang harus dilalui. Itu ya praktek, ya teori gitu. Terus setelah kita lulus, nggak begitu aja. Kalau kita mau kerja harus dapat certification lagi untuk kerja. Itu lewat polisi pakai cap jempol. Rese deh. Tapi ya harus. Kayak apa itu? Ini soalnya saya lihat ya ampun di belakang ada pusing nih, ada tengkorak, ada terus itu tuh yang biasa kita lihat di tempat refleksologi kan. Nah, ini semua nih pelajarannya. Iya, sekolahnya lumayan enggak gampang ya. Karena bukan cuman harus paham bahasa Inggris, tapi juga banyak Latinnya karena nama-nama urat ya kalau di sana ya muscles di sini itu ada 670 sekian.
saya mungkin lupa ya. Tapi pokoknya 600 lebih nama muscles. Itu harus kita ingat dari apa tugasnya, di mana letaknya, hubungannya gimana. Aduh, iya deh pokoknya. Wanita penyuka ular ini sangat mencintai pekerjaannya. Dan pasien-pasiennya pun mengaku puas dengan sentuhan pijatan Irma. I feel much better. Irma is incredible, wonderful. Nah, sebagai orang Indonesia, ada nggak sih kelebihan yang dirasakan Irma dibandingkan terapis-terapis yang lain? Oh, buat saya sih besar ya. Pertama karena kultur kita sendiri. Jadi waktu masih tinggal di Indonesia kan kita semua sering dipijat ya. Jadi udah biasa. Saya belajar pijat juga sebetulnya dari tukang pijat loh. Karena tahu yang mana yang enak, yang sakit. Jadi kita mulainya dari situ. Sebagai orang Indonesia atau orang Timur lah ya, itu punya plus point karena mereka itu lebih percaya gitu ya. Karena kultur kita tadi, kembali lagi ke kultur. Kenapa salah tidur gitu? Salahin, dia nggak marah ya. Kalau suami disalahin, marah. Waduh, kencengnya. Kamu nggak mau ini loh. Kalau sakit bilang ya non. Saya Debbie Small Pet List bersama Wahyu Kusumo dan Nadia Majid khusus untuk pemirsa Career Day. Kita sekarang lagi di sini pemirsa, dan ini kita sedang di sebelah DC War Memorial dan juga Martin Luther King Jr. Memorial. Waduh, kayaknya nih sekarang kita mau jalan-jalan lagi mungkin ke arah monumen, dan sekarang kita lagi berada di dekat Tidal Basin juga. Ini nih daerah yang dicari-cari apalagi kalau misalnya lagi ada festival sakura atau namanya Cherry Blossom Festival itu di sini. Kalau gitu kita sambil jalan-jalan lagi, pemirsa jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini. Don't go anywhere, only on VOA Career Day.